Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bintang Balele, SEMSI, dosen tetap pada program studi ilmu manajemen pada Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Cokro Aminoto, Makassar, dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 09-2009-7704 dan NUPTK 025-7556-56230-143. Dengan ini menyampaikan salam hormat kepada tim asesor dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi dosen atau Serdos Smart tahun 2025. Dalam video ini, saya akan menyampaikan dokumentasi kegiatan pengembangan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT yang telah saya laksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran ilmu manajemen umum yang mencakup bidang pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan keuangan. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk mengemban Tridharma Perguruan Tinggi secara konsisten dan profesional, serta menjadikannya sebagai sarana untuk berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti, Saintek Republik Indonesia tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Strategi yang merupakan mata kuliah inti pada program studi Ilmu Manajemen di Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Cokro Aminoto, Makassar. Saya mengajar mata kuliah ini pada tahun pelajaran 2024-2025 dengan beban studi sebesar 3 SKS. Adapun mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester akhir, yaitu pada semester 6 ataupun 7, karena manajemen strategi termasuk mata kuliah lanjutan atau advanced course yang memerlukan prasyarat pemahaman dari beberapa mata kuliah dasar sebelumnya. Mata kuliah manajemen strategi bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi strategi bisnis dalam konteks dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi. Mahasiswa juga diharapkan mampu merumuskan visi dan misi perusahaan, menetapkan tujuan strategis, serta memilih alternatif strategi yang sesuai dengan konteks organisasi. Selain itu, melalui pendekatan masalah atau PBL, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pemikiran strategis, mengambil keputusan yang berbasis data, serta merancang strategi yang inovatif dan berkelanjutan. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya keterkaitan antara strategi korporat dan fungsional, yaitu pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi dalam mencapai keunggulan kompetitif. Adapun metode atau capaian pembelajaran CPCPL Prodi yang saya gunakan yaitu yang pertama, menguasai konsep dasar bidang manajemen. Yang kedua, mendemonstrasikan kemampuan analisa terhadap lingkungan bisnis baik lokal maupun global. Yang ketiga,
mendemonstrasikan kemampuan komunikasi secara sistematis. Yang keempat, mampu mendemonstrasikan kemampuan berpikir sistematis dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan organisasi. Yang kelima, mampu mengalokasi berbagai sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, mampu memformulasikan berbagai rencana dan strategi bisnis untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang ketujuh, mampu menerapkan secara terbatas berbagai metode penelitian bisnis dan manajemen pada berbagai tingkatan organisasi. Dan capaian pembelajaran CPMK yaitu: pertama, mahasiswa mampu memahami secara komprehensif konsep strategi, sejarah perkembangan strategi, dan tahapan proses manajemen strategi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa visi, misi, tujuan jangka panjang, serta lingkungan bisnis, internal dan eksternal untuk penerapan berbagai matris strategi yang relevan sebagai landasan dalam menyusun strategi organisasi bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang penerapan hasil formulasi strategi pada organisasi bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi strategi yang relevan dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Untuk selanjutnya, penilaian umum pada hasil belajar mahasiswa berkaitan dengan kategori penilaian dan bobotnya. Pada partisipasi kelas, bobotnya itu adalah 25%. Tugas individu dari makalah ringkasan kursus atau adalah 10%. Tugas dan presentasi kelompok itu adalah 30% dan kuis 5%. UTS itu adalah 15%. Kemudian ujian akhir atau UAS itu adalah 15%. Jadi total nilainya adalah 100%. Nah, kemudian kehadiran siswa itu harus memenuhi persyaratan kehadiran minimum, yaitu 80% dari sesi kelas yang dijadwalkan selama 16 minggu. Partisipasi kelas, siswa itu disarankan untuk aktif di kelas, diskusi, tanya jawab, kerja tim, debat, dan atau kegiatan kelas lainnya. Penugasan individual, mahasiswa juga harus bertanggung jawab atas tugas masing-masing yang akan diberikan oleh dosen. Tugas individu dapat berbentuk esai atau penulisan, ringkasan bab, analisis kasus, dan bentuk tugas lainnya. Kemudian dalam hal kuis itu akan diberikan sepanjang semester. Olehnya itu, mahasiswa harus siap dan selalu membaca materi pelajaran yang telah diberikan dan memperhatikan diskusi kelas. Pada ujian tengah semester itu akan diberikan pada minggu ke-8 semester. Tujuan dari ujian ini adalah untuk meninjau pemahaman mahasiswa tentang materi pembelajaran. Pada ujian akhir semester, mahasiswa juga akan diberikan pada minggu ke-16 semester. Jadi tujuan dari ujian ini adalah untuk meninjau pemahaman mahasiswa tentang materi pembelajaran. Nah, kriteria penilaian tugas dan presentasi kelompok itu pada mata kuliah manajemen strategi yang saya gunakan adalah grade sangat kurang itu skornya adalah kurang dari 69. Indikator kinerjanya adalah tidak ada substansi permasalahan dan presentasinya kurang menarik. Kemudian pada nilai kurang atau rentang 70 sampai 74, maka indikator kinerjanya adalah ide yang dikemukakan kurang menyentuh. Kemudian pada kriteria cukup dengan rentang nilai antara 75 dan 79, substansi permasalahan jelas, namun penggunaan kaidah bahasa kurang cermat dan persentase cukup menarik. Sementara dalam kategori baik atau rentang nilai antara 80 hingga 84, maka penilaiannya adalah substansi permasalahan jelas dan inovatif, namun persentase cukup menarik. Kemudian dengan nilai sangat baik atau antara 85 hingga 100 itu indikator penilaiannya adalah substansi permasalahan jelas, inovatif, dan menggunakan kaidah bahasa yang cermat dan persentase yang sangat menarik. Mahasiswa yang aktif dalam kelas itu akan dinilai dalam rubrik partisipasi kelas seperti kriterianya, skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1. Nah, misalnya pada frekuensi partisipasi, skor 4 itu selalu aktif berpartisipasi dalam setiap sesi diskusi, dan skor 3 itu sering berpartisipasi, skor 2 kadang-kadang berpartisipasi,
Skor 1 jarang atau tidak pernah berpartisipasi. Relevansi tanggapan, skor 4 itu tanggapan selalu relevan dan memperkaya diskusi. Pada skor 3 tanggapan umumnya relevan. Pada skor 2 tanggapan kurang mendalam atau kurang relevan. Pada skor 1 tanggapan tidak relevan atau diam. Nah, respon terhadap teman, skor 4 itu memberi umpan balik atau kritik membangun. Skor 3 menanggapi dengan baik, skor 2 kadang menanggapi, skor 1 tidak menanggapi sama sekali. Sementara di kriteria kedisiplinan dan respek, skor 4 itu sangat baik, maka mahasiswa dianggap sangat sopan, menghargai giliran bicara. Kemudian skor 3 dengan kategori baik, mahasiswa dianggap umumnya sopan. Pada skor 2 dengan kategori cukup, mahasiswa dianggap kadang memotong atau tidak sopan. Sedangkan di skor 1 atau kurang, maka mahasiswa dianggap sering mengganggu atau tidak sopan. Baik, untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah manajemen strategi yang dilakukan secara luring sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat? Baik. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini dalam keadaan yang kondisi yang sehat dan semangat untuk belajar bersama, ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan kita agar kegiatan hari ini berjalan lancar, penuh manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa. Baiklah, berdoa selesai. Hari ini adalah pertemuan kedua setelah materi minggu lalu, ya. Dan hari ini kita akan membahas topik terkait dengan materi kuliah manajemen strategi, yaitu visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Sebagaimana Peter Drucker, ya, mengatakan bahwa the best way to predict the future is to create it. Yang artinya dorongan untuk membentuk masa depan melalui visi dan tujuan yang kuat, ya. Itu kunci utama dari manajemen strategi, ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi inti, itu visi-misi, tujuan, dan sasaran organisasi, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran mahasiswa. Kenapa harus belajar terkait dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang pertama, agar mahasiswa itu mampu menjelaskan perbedaan visi, misi, dan tujuan maupun sasaran. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan bisa menganalisis visi dan misi organisasi. Kemudian, bagaimana mahasiswa mampu untuk merumuskan visi dan misi secara strategis. Oke. Nah, sebelum masuk pada materi inti, apa yang terlintas di pikiran kita jika mendengar kata visi perusahaan? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Dan apa perbedaan antara visi dan misi organisasi menurut Anda? Ya. Jadi, visi perusahaan itu terlintas di pikiran kita adalah sebagai gambaran masa depan yang ideal. Ya. Jadi, gambaran masa depan ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kenapa? Karena visi itu menjadi arah jangka panjang, ya, yang memberi inspirasi dan motivasi bagi seluruh anggota organisasi untuk bergerak secara bersama. Nah, misalnya jika sebuah perusahaan nanti itu memiliki visi, visinya itu adalah menjadi pemimpin pasar dalam produk ramah lingkungan. Itu contoh, ya.
Nah, segala keputusan dan strategi itu akan diarahkan untuk mewujudkan dari visi tersebut, ya. Jadi, kita ketahui bahwa visi perusahaan itu adalah gambaran masa depan ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, apa perbedaan antara visi dan misi organisasi? Jadi, perbedaan antara visi dan misi organisasi itu adalah visi itu adalah tujuan jangka panjang, ya, yang bersifat ideal dan menggambarkan akan menjadi apa nanti organisasi di masa depan. Dan visi itu lebih aspiratif dan inspiratif. Kenapa? Karena menjelaskan tentang kita akan menjadi apa. Perusahaan atau organisasi itu akan menjadi apa di masa yang akan datang. Nah, sementara misi itu adalah penjabaran tentang apa yang dilakukan sekarang. Misi apa yang dilakukan sekarang oleh organisasi untuk siapa dan caranya bagaimana. Jadi apa yang dilakukan sekarang untuk siapa dan bagaimana caranya. Nah, contohnya ya di gacuan. Sudah pernah kan pernah makan di gacuan? Jadi di gacuan itu adalah punya misi menjadi restoran mie kekinian terbesar dan paling digemari di Asia Tenggara. Itu dia punya visi, ya. Jadi visi ini menggambarkan ambisi jangka panjang gacuan yang saat ini lagi viral di Indonesia. Jadi ya gacuan itu bukan lagi hal yang lumrah, ya. Di mana-mana kita jalan itu selalu kita temukan gerai-gerai dari mie gacuan. Jadi mudah sekali untuk kita temukan. Nah, kemudian misinya itu menyediakan mie dengan cita rasa khas, harga terjangkau dan pelayanan cepat di lingkungan yang nyaman bagi generasi muda. Kemudian memberikan pengalaman kuliner pedas yang unik, cepat saji dan ramah dompet untuk semua kalangan. Itu misinya. Itu caranya. Jadi apa yang dilakukan sekarang, dia punya visinya apa, kemudian untuk siapa, dan dengan cara bagaimana. Ya, dengan caranya kalau mie gacuan itu adalah memberikan pengalaman kuliner pedas yang unik. Artinya berbeda dari kuliner yang lain, yang cepat saji dan ramah dompet untuk semua kalangan. Artinya harganya tidak mahal. Pengertian misi, ya. Misi itu adalah alasan keberadaan organisasi saat ini. Jadi fungsinya menjelaskan apa yang dilakukan, untuk siapa dan bagaimana. Sebagaimana teori Fitz Robinson 2015 yang menjelaskan bahwa what the company is now, jadi mencakup produk pasar dan nilai dari organisasi. Bisakah misi berubah setiap tahun? Jadi secara prinsip misi itu misi organisasi tidak semudah itu, ya, tidak seharusnya berubah setiap tahun. Namun misi itu bisa diperbaharui atau disesuaikan jika terjadi perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis, model operasionalnya atau strategi organisasinya. Nah, misi itu bersifat relatif stabil. Kenapa? Karena misi itu adalah identitas atau komitmen. Kemudian ke slide berikutnya, perbedaan visi dengan misi. Jadi di segi aspek fokus itu, visi adalah masa depan, sedangkan misi itu adalah saat ini. Dari aspek tujuan, visi itu adalah inspirasi. Misinya adalah tindakan. Sedangkan dari aspek waktu, visi itu adalah jangka panjang, sedangkan misi itu adalah jangka pendek atau menengah. Ya. Berikutnya adalah sasaran organisasi. Jadi sasaran itu adalah rincian operasional dari tujuan. Contohnya adalah bagaimana tujuan itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagaimana sasaran menurunkan keluhan pelanggan 20% dalam 6 bulan. Nah, itu. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, baik, yang dari pos. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Susanti. Baik Bu, saya akan memberikan pertanyaan, yaitu terkait penjelasan visi dan misi. Bagaimana visi dan misi perusahaan dapat berpengaruh terhadap kebermanfaatan sosial dari keberadaan perusahaan tersebut. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan bagus. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi dan misi perusahaan itu mencerminkan nilai-nilai dan arah jangka panjang dari perusahaan. Jadi ketika visi dan misi itu mencantumkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pemberdayaan UMKM lokal atau pengurangan emisi karbon, maka masyarakat itu akan menilai perusahaan tersebut sebagai organisasi yang peduli terhadap kepentingan publik. Contohnya perusahaan seperti Gojek. Jadi perusahaan Gojek ini memiliki visi. Jadi visinya itu mendorong kemajuan sosial melalui teknologi. Jadi misi mereka itu mencakup pemberdayaan mitra pengemudi dan UMKM. Jadi hal ini membuat suatu organisasi atau masyarakat itu melihat Gojek tidak hanya sebagai layanan transportasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial, yaitu bagaimana meningkatkan inklusi keuangan dan membuka akses penghasilan. Bagaimana, Iva? Sudah jelas ya? Oke, makasih ya. Baiklah, penanya selanjutnya, apa masih ada yang ingin bertanya terkait dengan materi visi misi, tujuan dan sasaran dari organisasi? Seru. Ada pertanyaan. Oke, dari saudara Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri Rizky. Terima kasih waktu yang diberikan di sisi pertanyaan. Sebelum saya pertanyakan, saya sudah merangkul pembahasan Ibu tadi bahwa dalam pembahasan tadi menjelaskan bahwa visi, misi, dan tujuan organisasi menjadi fondasi utama dalam menyusun strategi bisnis jangka panjang. Saya melihat kondisi di masyarakat Sulawesi Selatan ini, terutama di daerah pesisir dan pedalaman. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya investasi strategis dari organisasi bisnis yang mampu membuka lapangan kerja. Dan pertanyaan saya bahwa bagaimana organisasi atau perusahaan lokal bisa menyusun visi dan misi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga bisa secara nyata membantu mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan kerja di Sulawesi Selatan. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan diberikan oleh saudara Rizky. Pertanyaan sangat bagus, kritis dan relevan. Jadi, sebagaimana kita ketahui dalam manajemen strategi itu, organisasi yang memiliki visi sosial atau share value cenderung lebih berkelanjutan karena keberadaannya yang memberi manfaat ganda seperti manfaat profit dan ada dampak sosialnya. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan lokal di Sulawesi Selatan itu bisa memulai dengan menyusun visi yang menggambarkan kontribusi mereka terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Contohnya menjadi pelopor industri yang berbasis kearifan lokal yang menciptakan lapangan kerja berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Nah, misinya bisa berupa bagaimana memberdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan kerja. Kemudian bagaimana mengembangkan usaha mikro dan menengah yang berbasis potensi lokal seperti hasil laut, kerajinan, dan pertanian. Itu. Kemudian bagaimana menyediakan produk dan layanan yang mendukung ekonomi keluarga. Nah, tujuannya itu harus lebih terukur lagi. Misalnya bagaimana membuka 100 lapangan kerja baru di sektor pengolahan hasil laut dalam 2 tahun. Kemudian bagaimana menjalin kemitraan dengan 50 UMKM lokal. Itu ya. Nah, dengan cara itu, maka organisasi itu tidak hanya memenuhi
yang namanya tanggung jawab sosial, tetapi juga bisa menciptakan strategi diferensiasi yang kuat karena masyarakat itu akan mendukung bisnis yang bisa mendukung mereka. Ya, itu. Oke, baiklah, sebelum kita akhiri, izinkan saya mengingatkan satu hal, bahwa ilmu itu tidak berhenti di ruang kelas. Jadi strategi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memilih bersikap di dunia nyata, ya. Jadi terima kasih sudah hadir dan memberi waktu kalian pada hari ini. Dan saya berharap setiap pertemuan itu bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga menambah keyakinan bahwa kalian memang sedang berjalan ke arah yang benar. Dan sampai jumpa, sampai bertemu kembali di kelas selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.